Yang makna majaz. Apakah benar meminta doa restu pada orang yang telah meninggal? Benar. Jud katanya jak bak Syekh Abu Yang Mudawali, Abu, ilun nak hajat, bahawa lun tuan tolong sampaikan doa lun kepada Allah. Kon tanya laki bak kubu. Kita tak minta ke kuburan, yang kita minta ni tolong sampaikan doa lun kepada Allah. Kenapa harus ke kubur? Karena Abu Syekh Mudawali, ulama-ulama besar, mereka dekat dengan Allah. Waktu tak putruk doa langsung teruk ke dia. Nah urangkeun, pakon ka laki bak kubu hana laki jula doa lagi ngaju. Ya, kan dia lagi ana. Hai, bang, bek ka laki lagi langsung ju Allah Maha mendengar. Iya, Allah Maha mendengar. Tapi coba lihat apa kata Abu Bakar. Innad du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Doa hamba itu ternyata tidak sampai kepada Allah, itu berdiri di antara langit dan bumi. Hatta yusalli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga engkau mau berselawat kepada Nabi, baru ijak doanya. Berarti doanya hanya teruk langsung. Allah memang Maha mendengar, tapi tak sampai. Silahkan buka kitab I'anatul Talibin jilid 2. Nah tulisannya inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard, di dalam baca. Ya, berarti tak doa wa Allah, Allah Maha dengar tapi enggak mau diterima. Beda tak jak ba Abu. Lelaki doa lah wa Allah bacut kamonyo kurang tehat, maka diangkat oleh Abu doa. Ya, punya ulama doa berarti kait terima oleh Allah langsung. Ya, lagi mana haji? Termasuk di kuburan. Mana dalilnya kita minta doa pada kuburan? Mana dalilnya? Ada perkataan Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Sah kita baca Yasin untuk orang kubur. Dan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan sah kita bisa minta doa wasilah kepada orang kubur. Nah, pak contoh lain lagi tiro sahabat Nabi. Bak masa Umar bin Khattab terjadi kemarau yang sangat berkepanjangan. Maka ikanlah Umar, wahai sahabat lun, nejak bak kubur Nabi lah ke doa bak Nabi. Pada Nabi kan meninggal. Maka ijaklah sahabatnya, hidup Rasulullah kamu nyoka kemarau. Karat 2 bulan hanya turun hujan. Rasulullah doa untuk kamu laki ba Allah mudah-mudahan turun hujan. Maka walah tiga-tiganya sahabatnya, maka melumpuh waktu tengah malam, pergi ke Rasulullah, insya-Allah besok akan turun hujan. Beritahu kepada Umar agar dia mau berbuat adil lagi. Nah, pesan Nabi. Maka insya-Allah tengok turun hujan. Nah itu dah dalilnya boleh kita minta kepada orang yang ada di kubur. Ingat bek tak laki bak kubur, tapi wasilah doa. Abu Yang Mudawali, ilun nak hajat bacut ba Allah, na sampaikanlah doa lun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi yang cara. Ya, boleh hukumnya. Ya, kah? Bagaimana cara memahami ayat mutasyabihat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah agar kita tidak terjemur pada mujassimah? Ayat mutasyabihat nyampu. Lagi ikan li Allah yadullah fawqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Orang awam kalian pun nak tangan Allah. Allah tu ada tangan enggak? Padahal ayat Al-Quran kan yadullah fawqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Silahkan buka kamus. Yadun artinya tangan. Pertanyaannya, apakah Allah punya tangan? Nah itu namanya ayat mutasyabihat yang payah terfikir. Tabuh tu dikelera oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kullu syai'in halikun. Setiap sesuatu akan hancur. Matahari hancur, bulan hancur, semua hancur. Illa wajahahu, kecuali wajah Allah. Pertanyaannya, apa Allah punya wajah? Nah, ini namanya ayat mutasyabihat. Bagaimana cara mengatasi ayat mutasyabihat? Seperti mana saudara kita tanya ini. Tengku, kiban cara menurut Ahlussunnah wal Jamaah memahami ayat mutasyabihat. Caranya dialihkan takwil. Bentuk lagi yang Wahabi lagi anji. Urung Wahabi munyakan oleh Allah yadullah, nyawanya patih ju, berarti Allah najaro. Naudzubillah min dzalik. Allah tak punya tangan. Kalau Allah punya tangan bertentangan dengan ayat yang lain. Laisa kamitslihi syai'. Allah berbeda dari makhluknya. Berbeda bak untuk sifat katanya karena sifat 20. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah berbeda dari makhluk. Mangkiban tabuh makna Allah ada tangan.
Maka turunlah Imam Muslim. Apa kata Imam Muslim ketika beliau ditanya, wahai Imam Muslim, leng kena tanya jut. Pertanyaan je, nasabu hadis ikala Rasulullah, perkala Nabi, semua akan hancur illa wajhahu, kecuali wajah Allah. Ditanya oleh murid Imam Muslim, nyampe makna wajah Allah. Oh, itu maknanya mulkuhu, kerajaan Allah. Nah, berarti dialihkan. Inilah cara memahami ayat mutasyabihat menurut ahlu sunnah wal jamaah. Ini di Banda Aceh kamu lailom. Ikan lewatnya Allahnya na dua boh jaro, ban dua boh jaro belah nen ban dua. A'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan lagi hati-hatian. Hukumnya kafir kalau beriman Allah itu mujassimah, sama dengan makhluk. Ya, berarti takwil. Ya, kah? Assalamualaikum. Belakangan ini banyak kita mendengar isu-isu radikalisme dalam agama Islam. Sebenarnya apa radikalisme itu? Radikalisme itu radikal, keras, ambisi, hegemoni. Nyo contoh radikal. Metu kita nyolam kelah jalan tu gula. Kata tampuh bro apa? Pokok je kata tampuh, jangan tampuh lon poh tu. Kalau dah tampuh, nyolong tampuh. Itu namanya radikalisme, membuat kekerasan, faham keras, faham egois. Itu namanya radikalisme. 3 golongan yang berfaham radikalisme, ISIS, Syiah, Wahabi. Toh yang kena lagi Badan Intelijen Negara. Nyampe talah lon tuan yang kena lagi Wahabi, kan lon tuan. Ilon tuan nangon Badan Intelijen Negara langsung lon tanyong. Betul lagi ya bang? Betul ya bukan lagi. Ya, itu namanya radikalisme. Bagaimana hukum talak 3? Apakah bisa rujuk kembali? Enggak bisa rujuk kembali. Gimana cara rujuk kembali? Silahkan buka kitab Al-Mahalli. Ulama sepakat. Enggak boleh. Kalau talak 3 tetap enggak bisa balik kembali. Jadi yang lon jawabnya kon lon baca kitab I'anah nah, kitab Kifayatul Akhyar nah. Silahkan bukanya mazhab Syafi'i Hana pakai mazhab Maliki, dan pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i semuanya sepakat ulama Syafi'iyah tidak boleh rujuk kembali kalau sudah jatuh talak 3. Tengku pak referensi Al-Mahalli jilid le menurut talah halun tuan. Ya, menyolon cetakan Beirut jilid le. Silahkan buka bab talak. Ya, tak boleh lagi. Tengku saya kangen sama dia. Bagaimana caranya? Harus nikah lugu sama orang lain. Lehnya baru nikah lah nanya. Mau menyonai pelih riban. Oh anjir. Nyambek lagi yang tu. Bang, ni nikahnya apa? Lo bayar 2 juta. 2 malam tu. Ya anjir berarti ya. Enggak boleh hukumnya. Ibnu Taimiyah berkata, boleh kirim doa kepada mayit. Tapi mengapa Wahabi mengatakan tidak sampai? Sedangkan Ibnu Taimiyah ya, rujukannya Wahabi. Ya betul. Imam Ibnu Taimiyah sunnah membolehkan mengadakan maulid. Imam Ibnu Taimiyahnya mak-mak sekalian yang ulama Wahabi. Tapi yang beda ji, Ibnu Taimiyah membolehkan maulid, Wahabi hana. Ibnu Taimiyah membolehkan membaca kiriman doa orang untuk orang kubur, Wahabi hana. Pakon lagi ini bukti Wahabi buatan Yahudi. Mereka itu berlindung di ulama Wahabi. Wahabi ini berlindung di Imam Ibnu Taimiyah. Menyo kenang-kenang batai bacut tu pindah kena buat ulamanya. Benda-benda duduk kalau sunnah pindah kalau sunnah bacut. Yang buatan Yahudi. Tengku beri contoh, jut lu beri contoh. Silahkan buka kitab Tarikh An-Najdi menyatalah luntuan karya Ghannam bin Suhaiman. Ghannamnya murid Muhammad bin Abdul Wahab. Ijih termasuk orang yang sangat fanatik kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga beliau keluar dari ajaran Wahabi. Nutulis kitab. Ternyata pada saat itu ada salah seorang ulama yang sangat fanatik kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab yang soleh, pendiri Wahabi. Wate fanatik ditulis kitab. Yang telah halun tuan punang kitabnya Tuhfatul Wahabiyah An-Najdiyah.
yang bentuk Wahabi yang sangat fanatik pada Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga wadah fanatiknya itu tulis kitab yang kenyanan kitab. Nah, terjadilah di suatu masa, terungkaplah fakta, ditulis oleh murid sendiri Muhammad bin Abdul Wahab, namanya Syekh Ghannam. Apa yang ditulis oleh dia? Muhammad bin Abdul Wahab telah membunuh 1.500.000 orang di Arab Saudi, termasuk keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga le habaib plung Indonesia dan Malaysia serta Brunei Darussalam. Kamale Wahabi watanya karena fanatik pada Muhammad Abdul Wahab. Muhammad Abdul Wahab membunuh orang, mereka malu. Nah, ketika malu itu pindahlah nama lain, namanya Salafi. Dilai Wahabi banyak, pindah Salafi. Ya, begitulah Wahabi. Ya, jadi Imam Ibn Taimiyah itu bukan mutlak ulama mereka. Mereka itu mutlak buatan Yahudi. Baklun na video langsung orang Amerika yang ken lagi kan. Orang Amerika yang kon orang Islam yang mengaku bahwa Wahabi itu buatan Yahudi.